Mahasiswa adalah mereka yang bergerak dari hati dengan berbekal intelektualitas. Mereka yang peka empatinya dan juga tajam pikiran. Dan Kema Unpad adalah kesatuan dari mereka. Kesatuan sang agen perubahan. Sebagai kesatuan, Kema Unpad terdiri dari keberagaman. Bagi kami, keberagaman bukanlah sebuah ancaman, tapi keberagaman adalah sebuah kekayaan yang perlu kita kolaborasikan dan perlu kita berdayakan. BEM Kema Unpad hadir sebagai melting pot. Kema Unpad kita ibaratkan sebagai titik-titik yang terpisah. Dan BEM Kema Unpad hadir untuk menghubungkan titik-titik tersebut dan memastikan titik-titik tersebut dapat terhubung untuk mengukir makna dan juga manfaat bukan hanya untuk Unpad, tapi bagi Indonesia dan peradaban. Oke, sound, Speed, kamera, Roll. ready, and action. Sampurasun. Halo Kema Unpad, perkenalkan aku Rizal Ilham Pratama, FISIP 2016 sebagai Ketua BEM Kema Unpad 2020. Perkenalkan, aku Mursahatul Urfana Faruk, FIPA 2016, aku Wakil Ketua BEM Kema Unpad 2020. BEM Kema Unpad adalah melting pot, di mana berbagai keberagaman yang dimiliki oleh Universitas Pajajaran berkumpul menjadi satu. Dan pada tahun ini, BEM Kema Unpad 2020, Kabinet Eksplorasi Makna memiliki visi. Terwujudnya BEM Kema Unpad yang siap melangit, asik membumi dalam mengukir makna bagi Pajajaran. Dalam mewujudkan visi tersebut, BEM Kema Unpad memiliki 6 misi. Yang pertama adalah Connecting Insight. Connecting Insight adalah upaya untuk menciptakan iklim internal di BEM Kema Unpad yang dekat, adaptif, dan juga profesional. Karena untuk menjalankan peran dan fungsi BEM Kema Unpad secara optimal, kita perlu membangun tim yang kuat, solid, dan juga kokoh untuk menjalankan. Seperti yang sama-sama kita pahami bahwa Kema Unpad terdiri dari berbagai macam elemen-elemen yang luar biasa dengan berbagai macam keberagamannya dan juga potensi-potensi. Collaborative governance adalah misi kami yang kedua yang menjelaskan tentang kita yang harus menjalin hubungan yang inklusif dan juga kolaboratif dengan pihak internal dan juga eksternal guna menciptakan kebersamaan untuk mencapai impact yang luar biasa. Yang ketiga adalah Caring Insight. Seperti kita ketahui, BEM Kema Unpad perlu untuk hadir dan bersama dengan seluruh sivitas bersama Kema Unpad. Oleh karenanya, misi ketiga kami, Caring Insight, adalah upaya dari BEM Kema Unpad untuk bisa mengadvokasikan berbagai kepentingan dari mahasiswa secara proaktif. Seperti yang juga sama-sama kita pahami bahwa akhirnya mahasiswa adalah elemen yang tidak terlepas dari masyarakat. Penting bagi kita untuk peduli terhadap berbagai macam dinamika yang ada di masyarakat. Caring Outside, misi keempat kami adalah bagaimana kita membentuk sebuah pengabdian yang mengedepankan keberlanjutan dan juga kebermanfaatan. Sebagai melting pot, tentu berbagai peran yang ada di mahasiswa juga melekat kepada BEM Kema Unpad. Mahasiswa sejatinya adalah mereka yang bergerak dari hati dengan berbekal intelektualitas. Maka misi kelima kami adalah Collective Movement, di mana BEM Kema Unpad harus mulai membangun gerakannya secara responsif, tapi juga representatif dengan berbekal nilai intelektualitas tadi, untuk memastikan bahwa gerakan yang dilakukan oleh BEM Kema Unpad adalah gerakan milik Kema Unpad. Potensi-potensi yang ada pada mahasiswa Universitas Pajajaran sangat luar biasa, entah dalam aspek akademik ataupun non-akademik. Keceng energi adalah misi kami yang keenam. Bagaimana kita sebagai BEM Kema Unpad harus memiliki insting untuk bisa menangkap berbagai macam potensi dan juga energi secara suportif untuk meningkatkan prestasi di Universitas Pajajaran. BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Eksplorasi Makna punya 3 fokus isu. Yang pertama adalah isu demokrasi. Isu demokrasi akan bicara soal ketika kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dan BEM Kema Unpad memastikan bahwa selama 1 tahun kami menjabat, kekuasaan akan tetap milik rakyat. Fokus isu kami yang kedua adalah kesehatan mental. Dari berbagai macam riset disebutkan bahwa kasus kesehatan mental semakin meningkat pada waktunya, terlebih di era pandemi ini. Maka dari itu penting bagi kita untuk memperhatikan, karena tidak hanya terjadi di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan mungkin di lingkungan terdekat kita. Kita harus fokus terhadap kesehatan mental. Yang terakhir, kami sadar bahwa di dunia ini manusia tidak hidup sendiri. Ada berbagai makhluk yang lain dan juga dengan lingkungan hidup. Oleh karenanya, fokus isu kami yang ketiga adalah lingkungan hidup. Untuk memastikan bahwa lingkungan hidup akan tetap lestari dan layak untuk ditinggali hari ini, esok, dan di masa yang akan datang.
BEM Kema Unpad 2020 menjalani kepengurusannya di kondisi yang sulit. Tapi kami dilahirkan untuk menaklukkan berbagai tantangan sesulit apapun itu. Maka kondisi krisis tidak menghalangi BEM Kema Unpad 2020 untuk tetap mengeksplorasi makna dan menyiapkan diri untuk terbang setinggi-tingginya sambil juga kita asik membumi. Tidak lupa, kita ukir berbagai macam cerita. Telah banyak cerita yang kami ukir bersama. Inilah cerita kita, ceritanya Eksplorasi Makna. Eksplorasi makna bukanlah sekedar nama, tapi tentang tingginya doa dan harapan kami bahwa dalam 1 tahun petualangan kami akan ada upaya terbaik untuk mengukirkan makna dan manfaat semaksimal mungkin, tidak hanya untuk Kema Unpad, tapi untuk bangsa dan peradaban. Januari lalu menjadi awal bagi kita menyusun semua rencana dengan cita melangitnya. Namun seperti yang tersering terdengar, bahwa manusia hanya bisa membuat rencana. Dan di bulan Maret, berbagai rencana yang telah disusun itu akhirnya berubah. Pandemi COVID-19, sebuah krisis yang membuat semua rencana yang sudah disusun akhirnya harus berubah. Kita harus coba mempertimbangkan semua kondisi.
kita dituntut untuk adaptif agar mampu memastikan kembali berbagai kebutuhan yang akan menjadi dasar arah geraknya kita. Namun, kini eksplorasi makna telah mampu membuktikan bahwa kondisi yang mungkin sebelumnya belum pernah siapapun hadapi, berbagai hambatan dan berbagai tantangan serta kondisi yang tidak mendukung ini bukan menjadi hal yang bisa memadamkan semangat bergejolaknya kita untuk siap melangit sambil asik membumi untuk mengukir makna bagi pajajaran, bangsa, dan peradaban. Wih, keren banget ini Rizal Urban. Habis tek depan rektorat ya? Lap lu tuh keringat. Aduh, haus banget. Dev, bagain dong. Nifan. Oke, ya teman-teman, kita sudah melalui sekitar 1 tahun malah kita bareng-bareng menghadapi berbagai hal yang mungkin di luar rencana kita. Tapi justru di sini yang bikin eksplorasi makna hebat, karena kita tetap bisa mengeksplorasi makna dengan kondisi apapun. Ya dari Maret lah ya, kita udah jadi kabinet online, tapi gerakan tetap kita kawal, pelayanan tetap optimal juga. Teman-teman mahasiswa bisa tetap kita proyeksikan dan kita bina. Abdi masyarakat tetap jalan, dan kolaborasi kita tetap banyak bisa kita lakuin. Bahkan berbagai pengelolaan organisasi juga masih bisa tetap optimal. Eksplorasi makna tetap bisa kokoh ketika krisis. Jadi dengan adanya krisis yang mungkin orang-orang berpikir kita bisa lambat, tapi eksplorasi makna justru bisa mengakselerasi jauh lebih cepat. Rasanya buat Kema 4 masih banyak yang bisa kita lakukan lagi, tapi kita sudah ada di penghujungnya sekarang. Aku bangga bisa punya eksplorasi makna, bisa punya tim sehebat eksplorasi makna yang bisa menaklukkan krisis sehebat ini. Krisis akhirnya bukan jadi hambatan buat kita, tapi tempat bagi kita untuk melompat lebih jauh dan menaklukkannya. Inilah eksplorasi makna.